Bab 3840 Zerg bermata emas. Benar sekali. Seru Earthmaster berpakaian hitam. Wosh. Wanita berpakaian merah itu melangkah maju. Tiba di lembah dan dengan hati-hati merasakan kehadirannya. Bas. Dari tubuhnya. Hantu demi hantu muncul. Masing-masing hantu ini. Yang tampak begitu hidup dan begitu nyata. Mengamati sekeliling. Klan Seribu Bayangan. Pupil Earthmaster berpakaian hitam mengecil. Secercah rasa iri terlihat jelas. Beberapa ras memang terlahir untuk berkembang. Klan Seribu Bayangan adalah salah satunya. Seiring anggota klan Seribu Bayangan tumbuh kuat dan mencapai usia dewasa, mereka dapat terbagi menjadi dua klon identik. Kematian salah satu klon tidak berdampak pada klon lainnya. Dua klon sama dengan dua rentang hidup. Kekuatan yang diidamkan semua ras. Bahkan dikabarkan bahwa anggota klan Seribu Bayangan yang paling maju dapat mengembangkan beberapa klon dengan jiwa mereka sendiri yang independen, yang secara efektif memiliki banyak kehidupan. Lebih lanjut, selama pertempuran, klan Seribu Bayangan dapat memunculkan beberapa klon bayangan dengan kemampuan tempur unik mereka sendiri. Wanita berbaju merah itu telah menjadi juru lelang pasar gelap justru karena identitasnya sebagai anggota klan Seribu Bayangan, yang membuatnya disukai di sana. Selain aura formasi, tidak banyak aura lain. Hantu wanita berbaju merah itu menjelajahi lembah untuk waktu yang lama, tetapi masih gagal menemukan informasi yang berguna. Utusan Kilan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku ingin tahu apakah kau punya koneksi di kam-kam kultivator independen, sehingga kita bisa diam-diam menyusup dan menyelidikinya. Tanya penguasa bumi berbaju hitam. Dia sama sekali tidak tahu tentang lembah ini. Sebelum wanita berbaju merah itu tiba, dia pernah melewati sini saat mengejar Qin Chen. Tetapi dia tidak menyadari apapun saat itu. Begitu banyak waktu telah berlalu. Dan tentu saja, tidak akan ada jejak yang tersisa. Pria itu berpengalaman dan hampir tidak meninggalkan petunjuk. Kam kultivator independen. Wajah wanita berbaju merah itu menunjukkan sedikit keraguan. Itu adalah wilayah aliansi manusia. Sebagai utusan pasar gelap, tidak akan sulit baginya untuk menemukan koneksi di kam seperti itu. Namun, ia tidak memiliki informasi tentang musuh di perkemahan luas itu. Sekalipun ia bisa menemukan koneksi, bagaimana ia bisa memverifikasi identitas mereka? Ia melakukan ini secara diam-diam. Semua karena rahasia anak laki-laki itu yang memancing di galaksi Nether. Jika terlalu banyak yang terungkap dan orang dewasa mengetahuinya, nasibnya akan sangat tragis. Lupakan perkemahan kultivator independen. Tapi aku ingat kau tampaknya memiliki hubungan baik dengan penguasa bumi mata jahat dari klan serangga bermata emas. Wanita berbaju merah itu menatap penguasa bumi berpakaian hitam. Penguasa bumi bermata jahat. Penguasa bumi berpakaian hitam itu berkata dengan suara berat. Orang ini memang telah mengalami dunia rahasia medan perang semua ras bersamaku. Jadi kita berteman. Apakah kau ingin mulai dengan Walazer? Mata wanita berbaju merah itu penuh keyakinan. Perkemahan kultivator independen begitu besar sehingga akan sulit menemukan orang ini. Tetapi orang ini memiliki hubungan baik dengan suku Wala. Orang-orang suku Wala harus tahu identitas aslinya. Jadi kita bisa mulai dengan suku Wala. Wanita berbaju merah itu mencibir. Zerg bermata emas adalah Zerg tingkat kedua di antara suku-suku Zerg, dan statusnya jauh di atas suku Wala. Selama penguasa bumi bermata jahat maju, kurasa suku Wala tidak akan berani melindungi orang itu. Dan mereka pasti harus mengungkapkan identitasnya. Saat itu, akan jelas apakah orang ini manusia atau hantu. Kalau begitu, aku akan pergi dan memberitahu penguasa bumi bermata jahat. Mata penguasa bumi berbaju hitam berbinar. Ini ide yang bagus. Baiklah. Tapi kau tahu harus berkata apa? Jangan ungkapkan identitasku. Wanita berbaju merah itu melirik. Tentu saja aku tahu. Namun, utusan Kilan, syarat yang kau janjikan padaku. Wanita berbaju merah itu mencibir. Jangan khawatir. Kapan aku pernah mengingkari janjiku? Hehe. Kalau begitu aku lega. Kalau begitu, aku permisi dulu. Tunggu saja kabar baikku. Penguasa bumi berpakaian hitam itu terkekeh. Sosoknya berkelebat. Dan tiba-tiba menghilang dari dunia. Wanita berbaju merah itu menatap ke tempat penguasa bumi berpakaian hitam menghilang, lalu melirik lembah di sekitarnya.
Matanya menggelap saat ia bergumam. Bagaimana mungkin anak itu bisa memancing begitu banyak spesies asing di Sungai Bintang Nether? Jika dia bisa mendapatkan kemampuan ini, maka aku. Mata wanita berbaju merah itu dipenuhi dengan antusiasme yang tak terhingga. Bagaimanapun dia bersembunyi, dia memenangkan salah satu token Myriad Divine Treasures di lelang pasar gelap. Dia pasti akan memasuki Myriad Divine Treasures. Aku yakin kau tidak akan muncul. Dengan sekejap tubuhnya, wanita berbaju merah itu meledak, menghilang dari dunia. Di dalam kamp kultivator independen, Qin Chen tentu saja tidak tahu bahwa Wala telah menjadi sasaran. Kamp kultivator independen menawarkan kebebasan yang luas, memungkinkan para prajurit baru untuk bebas memilih gua dan tenda mereka sendiri, tanpa banyak batasan. Setelah memilih gua, Qin Chen segera memasang banyak batasan dan mulai duduk bersila. Gemuruh, gelombang energi dan darah yang mengerikan mengalir deras ke seluruh tubuhnya, bergemuruh seperti guntur, seperti lautan luas, dan gelombang energi vital. Gelombang energi dan darah yang terus-menerus menyembuhkan luka-luka Qin Chen. Khususnya, kekuatan genetik yang dihasilkan oleh teknik khusus di dalam monumen kristal pemusnahan memungkinkan tubuhnya untuk pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, bahkan mengejutkan Qin Chen sendiri. Kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Qin Chen berseru takjub. Di bawah pengaruh teknik misterius itu, ia bahkan bisa dengan jelas merasakan penyembuhan dagingnya sendiri. Sel dan luka sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, membuatnya takjub. Ini sungguh luar biasa. Penting untuk diingat bahwa luka-luka ini ditimbulkan oleh seorang Master Earth Venerable. Dan beberapa luka ini disebabkan oleh air dari sungai Netherstar, sehingga sangat sulit untuk disembuhkan. Namun, kekuatan genetik misterius itu tampaknya mencapai kedalaman terdalamnya, menyebabkan darah dan ki-nya melonjak. Otot dan tulangnya bergetar, seperti gemuruh harimau atau macan tutul. Aura Dao Agung merasuki Qin Chen. Lebih jauh lagi, gelombang energi naga berputar di sekelilingnya, bersinar dengan cahaya keemasan dan kekuatannya tak terlukiskan. Jika Qin Chen tidak menempatkan batasan di guanya, keributan seperti itu pasti akan menyebar, menarik perhatian luas. Qin Chen tidak tahu apakah Earth Venerable berpakaian hitam itu benar-benar telah pergi. 2 minggu kemudian, ketika luka-lukanya hampir sembuh total, ia akhirnya membuka matanya dan keluar dari tempat peristirahatannya. Namun, Qin Chen tidak meninggalkan perkemahan. Ia kini menunggu pembukaan Myriad Divine Treasures. Meskipun pembukaannya sudah dekat, masih ada waktu lagi. Qin Chen memutuskan untuk tinggal di perkemahan kultivator independen hingga pembukaan, lalu langsung menuju Myriad Divine Treasures. Sedangkan untuk suku Wala, meskipun ini merupakan kekurangan, Qi Tianxiong dan yang lainnya tidak mengetahui identitas aslinya. Dengan dukungan klan Iblis Maut, seharusnya hal itu bukan masalah besar. Dengan desiran, Qin Chen berhenti sejenak untuk menyembuhkan lukanya. Sebuah harta karun yang menyerupai seberkas cahaya muncul di tangannya. Itu adalah Millennium Light yang dibelinya di lelang pasar gelap. Bab 3841 Iblis Banteng Emas. Benda ini, yang berasal dari alam misterius di alam semesta, memiliki kekuatan yang tak terduga. Setelah disempurnakan dan dikuasai, kecepatan terbang dan kemampuan melarikan diri seseorang akan meningkat. Setelah mengalami pengejaran penguasa bumi berpakaian hitam, Qin Chen merasa gentar. Jika bukan karena kehadiran sekelompok kultivator independen, ia mungkin berada dalam bahaya besar. Namun, jika ia dapat menyempurnakan cahaya milenium ini, peluangnya untuk lolos dari situasi seperti itu lagi niscaya akan meningkat secara signifikan. Jiwa Qin Chen langsung menembus cahaya milenium. Dan tiba-tiba, sebuah kondisi pikiran yang unik membanjiri benaknya. Ia merasa seolah-olah telah berubah menjadi seberkas cahaya, menyatu dengan dunia ini dan menjadi satu dengannya. Tentu saja, ini hanyalah ilusi. Tetapi aura dan kondisi pikiran yang terkandung dalam cahaya milenium memikat Qin Chen. Benda ini sungguh luar biasa. Tak heran jika benda ini dijual di lelang pasar gelap, dan terjual dengan harga yang begitu tinggi. Namun, memahami cahaya 1000 tahun sangatlah sulit. Berbeda dengan harta karun seperti hati druid, yang dapat dimurnikan secara langsung. Harta karun ini membutuhkan perenungan akan kekuatannya. Pemahaman dari luar ke dalam. Pemahaman yang mendalam.
dan penguasaan yang mendalam. Bahkan dengan bakat Qin Chen, akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, jika begitu mudah dipahami, Qin Chen tidak akan menemukannya dengan mudah di lelang pasar gelap. Hal ini karena banyak Master Earthly Venerable tahu bahwa meskipun cahaya 1000 tahun langka, memahaminya jauh dari mudah. Faktanya, sepanjang sejarah kosmik miliaran tahun, ada banyak Master yang telah memperoleh cahaya 1000 tahun. Tetapi mereka yang benar-benar memahaminya, membentuk kekuatan magis, dan mengintegrasikannya ke dalam kekuatan mereka sendiri sangatlah langka. Setelah memahami hal ini, Qin Chen tidak lagi sombong maupun tidak sabar. Ia mengasingkan diri di guanya, mengabaikan dunia luar, berfokus untuk meninjau kembali pertempuran-pertempuran sebelumnya, memahami harta karun seperti cahaya 1000 tahun, dan mengembangkan dirinya. Suatu hari, Qin Chen sedang mengasingkan diri untuk berlatih. Tiba-tiba, guanya bergetar hebat, seolah-olah seseorang menamparnya dengan keras. Seluruh gua tampak runtuh, seolah-olah akan meledak. Apa yang terjadi? Qin Chen membuka matanya dan berjalan keluar. Ia melihat beberapa sosok kuat dengan aura luar biasa menamparkan tenda-tenda para kultivator independen di sekitarnya, mengejutkan banyak prajurit di dalamnya. Kalian, pergi. Mulai hari ini, kalian berada di bawah komando Tuan Iblis Banteng Emas. Kemarilah, kemasi tenda kalian, dan pindahkan gua kalian ke sini. Apakah kalian mengerti? Di dekatnya, beberapa yang mulia, dengan tatapan dingin dan aura arogan, berteriak kepada para kultivator independen di gua-gua sekitarnya. Sikap mereka arogan dan merendahkan. Semua orang ini memiliki aura luar biasa. Dan yang mengejutkan, mereka semua adalah para master yang mulia, yang berasal dari berbagai ras, dengan sosok yang luar biasa. Mereka berteriak, memerintah, dan memberi perintah. Tidak mengherankan bahwa banyak prajurit di kamp kultivator independen memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Sebagian besar adalah Saint Lord Puncak atau yang mulia setengah langkah. Tetapi ada juga beberapa yang mulia. Namun, sebagian besar dari mereka yang datang ke kamp kultivator independen tidak memiliki latar belakang dan bekerja sendiri. Hanya sedikit yang membentuk aliansi, secara mandiri. Namun kini, para venerable ini berusaha menyatukan para kultivator independen di sini dan memaksa mereka untuk bergabung dengan kamp mereka. Mereka juga menggunakan perintah untuk membangkitkan banyak prajurit yang saat ini berlatih dalam pengasingan, seperti Qin Chen, dan secara paksa menempatkan mereka di posisi lain. Hal ini tentu saja membuat banyak orang marah. Namun, yang mengejutkan Qin Chen, tidak ada yang melawan. Para venerable ini tampak cukup kuat di bidang ini. Mereka yang terganggu tampak sedikit malu. Tetapi mereka semua mematuhi perintah mereka, hampir tanpa perlawanan. Dari mana orang-orang ini berasal? Kenapa mereka begitu sombong? Bukankah mereka bilang kamp kultivator bebas itu bebas dan tidak perlu mematuhi perintah? Bagaimana mereka bisa merekrut bawahan seperti ini? Qin Chen melihat seorang prajurit tua di samping gua juga terbangun, dan langsung mengerutkan kening padanya dan bertanya. Orang ini adalah prajurit tua yang telah menjelaskan situasi kepadanya sebelumnya. Dia telah memilih gua yang sama dengan Qin Chen dan juga terkejut saat itu. Melihat sekelompok orang ini, wajahnya sangat muram. Mendengar pertanyaan Qin Chen, dia tak bisa menahan senyum pahit. Orang-orang ini berada di bawah komando Tuan Iblis Banteng Emas. Tuan Iblis Banteng Emas adalah seorang master terkenal di kamp kultivator lepas ini, dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun kamp kultivator lepas sangat bebas, beberapa orang kuat masih membentuk kelompok dan mengatur pasukan mereka sendiri. Lagi pula, di tempat seperti kamp militer, prajurit dengan level yang sama sering bertarung satu sama lain. Siapapun yang merekrut lebih banyak bawahan secara alami akan memiliki kepercayaan diri yang lebih kuat. Ini sudah biasa terjadi, kata prajurit tua itu sambil membersihkan guanya. Oh, aku sungguh sial kali ini. Aku benar-benar ketahuan oleh kelompok ini. Sepertinya aku akan bekerja keras seumur hidupku, kata prajurit tua itu dengan getir. Apa tidak ada yang peduli? Bukankah ini sama saja dengan menindas para pendatang baru? Qin Chen mengerutkan kening. Prajurit tua itu menggelengkan kepala dan berkata, kekuatan adalah segalanya di medan perang. Lagi pula,
Mereka hanya memaksa kita bekerja keras. Sulit untuk maju di sini tanpa membentuk faksi. Entah mereka akan merekrutmu, atau orang lain yang akan merekrutmu. Kau harus berpihak pada satu pihak. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Bagaimana kalau kau tidak pergi? Mata Qin Chen menjadi gelap. Dia tidak tertarik mempermainkan orang-orang ini. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan saat ini. Dan dia tidak benar-benar ingin maju dalam jajaran kultivator independen. Ekspresi prajurit tua itu berubah. Dan ia segera melambaikan tangannya. Berkata, jangan bicara begitu. Di sini, kau tidak akan menoleransi keberatan apapun. Jika kau berani berkata, tidak, orang-orang ini tidak akan pernah menyerah. Kau akan menyinggung mereka dan mereka akan menjadi musuh. Qin Chen mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Tetapi hanya mencoba masuk kembali ke dalam gua. Kau tampak tidak yakin. Kemarilah. Di kejauhan, para tetua tampaknya menyadari percakapan itu. Salah satu dari mereka, sosok kekar, memegang palu besar. Matanya setajam pot pasir. Melambai ke arah Qin Chen, mengarahkannya mendekat. Di samping Qin Chen, wajah veteran itu memucat. Meskipun pihak lain telah memanggil Qin Chen, kakinya terasa lemas dan gemetar. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Untuk apa? Tanya Qin Chen dengan tenang, tanpa gentar. Apa maksudmu dengan apa? Mulai hari ini, kau akan membawa senjataku. Kata pria kekar itu. Bertanduk tunggal dari ras yang tidak diketahui. Terengah-engah. Petik 2. Bukankah ini hanya seorang pelayan? Qin Chen mencibir. Memangnya dia pikir dia siapa? Menyuruhnya membawa senjata. Penguasa surgawi yang tak tertandingi. Dia, bahkan tak perlu buang air kecil untuk menilai karakter moralnya sendiri. Kenapa? Qin Chen menatapnya. Dengan palu petirku. Saat pria kekar bertanduk satu itu berbicara, palu besar di tangannya tiba-tiba membesar, menjangkau Qin Chen. Dia bisa melihat bahwa Qin Chen sangat tidak puas. Dia telah melihat pembuat onar seperti itu berkali-kali di kamp kultivator bebas. Dia butuh pelajaran yang baik sebelum bisa belajar untuk memperbaiki diri. Terlebih lagi, dia harus menjadikannya contoh. Bab 3842 Pantian. Begitu banyak kultivator independen yang menonton. Dan ia hanya ingin memberi pelajaran kepada beberapa pembuat onar. Kesempatan sempurna untuk memberi contoh bagi yang lain. Tanpa diduga, Qin Chen muncul di sana. Ia tak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Jadi ia langsung menyerang. Palu perang hitam raksasa. Bagaikan gunung kuno. Menjulang tinggi dengan aura agung. Jatuh tepat di depan Qin Chen. Ia sangat menahan diri. Tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Takut ia akan menghancurkan Qin Chen hingga mati dengan satu pukulan. Di dalam kamp kultivator independen, berkelahi, berkompetisi, dan membentuk faksi adalah hal biasa. Bahkan memukuli seseorang pun diperbolehkan. Diam-diam diizinkan oleh para komandan di belakang. Namun, membunuh seseorang tidak diperbolehkan. Dan akan dihukum. Jadi, ia menahan diri, berniat memberi pelajaran kepada Qin Chen. Palu perang itu meletus dengan cahaya yang menyala-nyala hingga mencapai langit. Auranya begitu menakjubkan hingga mengejutkan banyak tenda di sekitarnya, yang semuanya berbondong-bondong mendatanginya. Dengan suara dentuman, Qin Chen, tanpa rasa takut, berdiri diam di atas palu perang. Tatapannya berkobar dengan pelangi ilahi seperti lembing. Kemudian, di hadapan kerumunan, jari-jarinya bersinar, dan ia menghantam langsung ke arah palu perang. Telapak tangannya menghantam palu, langsung meletus dalam api dan raungan menggelegar. Dengan suara dentuman, banyak kultivator di sekitarnya kehilangan kendali dan mundur liar. Di bawah hantaman, mereka jatuh terlentang, tampak sangat takjub. Namun, ketika semua orang melihat pusat hantaman, wajah mereka berubah. Terkesiap serempak bergema saat mereka melihat Qin Chen, yang sebelumnya menantang pria kekar bertanduk satu, berdiri diam di bawah palu perang. Tanah di bawah kakinya retak seperti jaring laba-laba, dan ia memegang palu perang di telapak tangannya. Tatapannya tanpa ekspresi, saat ia menerima hantaman langsung. Hal ini membuat semua orang berubah warna. Semua orang yang hadir tercengang, termasuk pria kekar bertanduk itu. Ia menahan diri karena takut menghancurkan Qin Chen dengan satu pukulan.
Tetapi ia tak pernah membayangkan pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini bisa begitu kuat menangkis pukulan palunya. Aku tak pernah membayangkan kau begitu hebat. Aku memang picik, kata pria kekar itu. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot seperti lonceng tembaga. Tapi, dengan kekuatanmu yang terbatas, kau pamer. Sekarang tunggu aku melancarkan pukulan ini. Pria kekar itu geram. Matanya berkilat amarah. Tiba-tiba menarik palunya. Gelombang energi meletus darinya. Dan rune-rune mengerikan muncul. Rune-rune ini bersinar di udara. Berubah menjadi gemuruh jalan. Turun. Pria kekar bertanduk satu itu meraung. Suaranya menggema seperti guntur. Dengan bunyi dentang. Banyak kultivator pengembara di tenda-tenda sekitarnya roboh ke tanah ketakutan. Dari kehampaan, palu raksasa itu menyambar dengan kekuatan dahsyat. Sungguh menakjubkan. Satu pukulan saja kemungkinan besar akan menghancurkan bahkan seorang venerable biasa hingga mati. Seketika hancur lebur. Bodoh. Hati-hati jangan sampai membunuh siapapun. Kata para venerable lain di samping pria bertanduk satu itu. Wajah mereka berubah warna. Ekspresi mereka sedikit cemas. Mengapa mereka membiarkan si bodoh ini bertindak? Orang ini memiliki temperamen yang labil dan sering kehilangan kendali atas emosinya. Jika dia benar-benar menghancurkan anak laki-laki itu di hadapan mereka sampai mati, tak satu pun dari mereka akan mendapat untung. Bahkan dengan dukungan iblis banteng emas, mereka tetap akan dihukum. Pembaruan tercepat 81 versi PC, lebih besar dari perkemahan kultivator pengembara memiliki kebebasan. Tetapi hukuman atas kesalahan juga sangat berat. Boom! Namun, pria kekar bertanduk satu itu kini tak menyadari apapun. Palu perang di tangannya melesat. Menghantam Qin Chen sekali lagi. Kehampaan di depan mata Qin Chen bergemuruh dan bergetar. Qin Chen mencibir. Namun ia sama sekali tidak gugup. Pelangi ilahi bermekaran di matanya. Dan ia menyerang lagi. Kali ini, jari-jarinya bersinar. Aura mengerikan melonjak saat ia menggenggam palu perang yang jatuh. Raungan mengerikan bergema. Dan tangan kanan Qin Chen menggenggam palu perang itu. Ia mengerahkan kekuatan. Kekuatan yang bergema dengan aura yang menggema. Palu perang itu tiba-tiba direnggut ke tangan Qin Chen. Semua orang yang hadir tercengang. Pria kekar bertanduk satu itu, dengan semangat juang yang bergelora di tubuhnya, juga tercengang. Ia menatap kosong ke tangan kanannya yang kosong, bertanya-tanya. Bagaimana palu perangnya tiba-tiba berakhir di tangan pemuda itu? Sebatas itulah kemampuanmu. Dengan suara keras, semua orang melihat pemuda kurus itu mengayunkan palu perangnya dan menghantamkannya ke kepala pria kekar bertanduk satu itu. Saat itu, prajurit veteran di samping Qin Chen langsung berlari. Ia merasa Qin Chen terlalu agresif. Memindahkan gua tempat tinggalnya ke sebelahnya adalah sebuah kesalahan. Ia bahkan berani menyerang bawahan iblis banteng emas. Ia jelas bukan orang yang mudah ditaklukkan. Ia terlalu menakutkan. Sebaiknya kita minggir saja. Pria kekar itu, dengan api perang merah menyala dan tanduk di kepalanya, sangat marah melihatnya. Ia tak menyangka Qin Chen akan bertindak seperti ini. Karena kecerobohannya, ia membiarkan senjatanya direbut, lalu dilempar balik. Sungguh memalukan. Meskipun itu adalah kecerobohan, kesalahan langkah seperti itu tetap membuatnya malu terhadap iblis banteng emas. Ia adalah bawahan iblis banteng emas, sangat kuat dan tak terkalahkan. Apalagi pria di seberang sana begitu arogan dan lancang, mengayunkan palu perangnya ke kepala Qin Chen. Amarahnya bahkan lebih kejam daripada Qin Chen. Jika dia sampai dijatuhkan, bagaimana dia bisa bertahan hidup di kamp ini? Jangan bergerak, bocah ini membuatku marah. Akan kupenggal kepalanya dan kutendang seperti bola. Pria kekar bertanduk satu itu meraung. Darahnya mendidih saat ia menyerbu ke depan seperti banteng buas. Hasrat membunuhnya membuncah. Momentumnya sungguh mencengangkan, karena ia benar-benar murka. Ia, Pantian, adalah sosok yang terkenal di kamp ini. Namun ia diceramahi seperti ini oleh seorang rekrutan baru. Jika kabar ini sampai tersiar, ia akan kehilangan muka di jajaran Lord Golden Bull. Maka, ia pun murka dan bertekad memberi pelajaran kepada Qin Chen. Dari mana rekrutan baru yang menyebalkan ini berasal? Apa dia tidak tahu nama pantiannya? Gumamnya. Darahnya mendidih saat ia meraih palu perang.
siap untuk merebutnya kembali dengan paksa, menebus kesalahannya, dan memberi pelajaran pada pria ini. Ia akan merebut kembali senjata itu seperti saat ia kehilangannya, lalu menghajar pria itu habis-habisan. Baru setelah itu ia bisa mendapatkan kembali gengsinya. Ia bahkan melarang orang lain untuk membantu. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menebus kesalahannya? Namun, kali ini, ia salah perhitungan. Anak laki-laki di hadapannya tidak seperti dirinya, seseorang yang akan dieksploitasi oleh lawannya. Qin Chen menatap pria kekar bertanduk satu itu, dengan seringai di bibirnya, dan memukul palunya dengan keras. Palu perang itu tidak memancarkan momentum yang mengesankan. Palu itu hanya berayun sekuat tenaga, menjatuhkannya dengan satu pukulan. Bab 3843 Tempat tersulit. Dentingan logam yang tajam bergema, dan banyak kultivator di sekitarnya menutup telinga mereka. Mereka melihat pria bertanduk satu yang kekar menangkis palu dengan tangannya. Detik berikutnya, suara retakan bergema, dan lengan pria itu langsung tertekuk. Lengannya hancur berkeping-keping. Semua orang terkesiap melihat lengan yang patah. Gigi mereka ngilu. Meskipun pria bertanduk satu yang terkena, hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Terlalu brutal. Rasanya sakit hanya untuk melihatnya. Aduh, pria bertanduk satu itu menjerit nyaring. Matanya hampir melotot. Ia mencengkeram tangan kanannya dengan kesakitan. Lengannya memancarkan cahaya suci saat ia meronta-ronta melawan rasa sakit. Melompat-lompat di tanah. Sungguh, terlalu menyakitkan. Dan bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Tanda tanya. Dia cukup kuat secara fisik. Goda Qin Chen. Ini memang benar. Pukulan sebelumnya telah mengerahkan kekuatan yang cukup besar. Orang biasa saja pasti sudah hancur separuh tubuhnya, apalagi lengannya. Namun pria kekar bertanduk satu itu berhasil menahannya. Tubuhnya luar biasa kuat, dan kemampuan pemurnian besinya cukup mengesankan. Datang lagi, Qin Chen mengabaikan rasa sakit itu. Ia segera menyerang, membongkar guanya, dan memarahinya karena menghunus senjata. Bagaimana mungkin ia menoleransi ini? Tanda tanya. Terlebih lagi, Qin Chen tahu bahwa ini adalah tempat bagi para kultivator independen, di mana yang kuat berkuasa dan kekuatan dihormati. Tak seorang pun akan berbicara dengan sopan. Satu-satunya cara untuk menghindari pelecehan atau perundungan adalah dengan menunjukkan kekuatannya dan mengintimidasi orang lain. Maka, ia mengayunkan palunya lagi, memukulnya sekali lagi. Kau, mata pria kekar bertanduk satu itu melebar saat ia meraung ketakutan. Tetapi ia tak berani menangkis dengan tangannya. Di saat kritis ini, ia justru membuat dirinya rentan, menggunakan tanduknya untuk menangkis pukulan dahsyat Qin Chen. Raungan tajam menggema. Pada saat itu, semua orang menyaksikan palu besar Qin Chen menghantam tanduk di atas kepala pria bertanduk satu itu. Suara gemuruh bergema, mengirimkan percikan api beterbangan. Kuat sekali, seru Qin Chen kaget. Ia telah menggunakan kekuatan yang hampir sama seperti sebelumnya. Dan palu itu bukanlah benda biasa. Memiliki kekuatan dan bobot yang luar biasa. Itulah sebabnya palu itu mampu menghancurkan lengan pria itu hanya dengan satu pukulan. Namun, ia tidak menyangka tanduk di atas kepala pria itu akan mengirimkan percikan api beterbangan. Tanduk itu tetap tak bergerak, memancarkan cahaya ilahi. Tanduk itu luar biasa keras, seperti besi meteorit. Luar biasa kuat, namun berhasil menangkis pukulan itu. Wah, tandukku ini lahir dari esensi langit dan bumi. Ini adalah bagian terkeras dari tubuhku. Beraninya kau berpikir kau bisa mematahkannya. Pria kekar itu merasa gelisah. Kepalanya berputar, tetapi ia tetap berbicara dengan bangga. Ini adalah senjata terkuatnya. Dan ia tentu saja bangga akan hal itu. Bagian terkeras dari tubuhmu. Qin Chen tersenyum. Matanya redup. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa keras bagian terkerasmu. Begitu selesai berbicara, Qin Chen melompat, mengayunkan palu perangnya, dan membantingnya. Bocah, berikan padaku. Raung pria bertanduk satu yang kekar itu. Matanya berkobar bagai gunung berapi. Api menyembur dari lubang hidungnya. Dan seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang. Bulu kuduknya berdiri. Ia tampak seperti orang gila, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ia mencoba meraih palu perang itu lagi, bertekad untuk mendapatkan kembali martabatnya.
Ledakan kepala babimu. Qin Chen meraung. Membentaknya. Langsung menuntut perbudakannya. Sombong sekali. Ia mengayunkan palu perangnya. Tak peduli asal-usulnya. Ia telah menghajarnya sepuasnya terlebih dahulu. Tiba-tiba, percikan api beterbangan dari kepala pria bertanduk satu yang kekar itu. Ekspresinya berubah. Setiap pukulan palu membuat otot-otot wajahnya gemetar. Dan ia meronta-ronta. Hampir gila karena rasa sakitnya. Awalnya, pria bertanduk satu itu berusaha menahan rasa sakit. Menjaga ketenangannya. Lengannya bersinar seperti iblis. Mencoba merebut palu itu. Namun setelah beberapa pukulan, rasa sakitnya terlalu hebat. Dan ia berbalik dan melarikan diri. Terima pukulan lagi dariku. Qin Chen mengayunkan palu perangnya, mengejarnya. Tentu saja, Qin Chen tahu aturannya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya fokus memberinya pelajaran. Dengan raungan, pria bertanduk satu itu tergeletak tak bergerak di tanah. Tangannya memegangi kepalanya. Dan ia berguling. Nak, hentikan. Kau mencari kematian. Pantian. Kau baik-baik saja. Pergi. Wajah beberapa yang mulia yang mengelilingi pria kekar bertanduk satu itu pucat pasi. Ekspresi mereka tak sedap dipandang. Meskipun pria kekar bertanduk satu itu sedang diserang. Bagi orang luar, mereka semua adalah bagian dari diri mereka sendiri. Mereka merasa malu ketika pantian diganggu. Beberapa dari mereka bersinar. Masing-masing adalah guru yang mulia. Aura mereka begitu kuat. Rasanya seperti api ilahi berkobar dari tubuh mereka. Memancarkan aura yang membuat semua orang pucat. Bum bum bum. Mereka semua bergerak serempak. Menyerbu ke depan. Mereka menyadari kekuatan Qin Chen yang luar biasa. Dan saat mereka menyerang, mereka melepaskan metode masing-masing. Di udara, aura mereka menyatu. Membentuk formasi pertempuran. Menyerbu ke arah Qin Chen. Aura pembunuh mereka berkobar. Luas. Dan agung. Mata mereka dingin saat menatap Qin Chen. Bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua benar-benar geram. Bertekad untuk memberinya pelajaran brutal. Di sini, selama mereka tidak membunuh siapapun, bahkan jika mereka menghajar mereka hingga setengah mati, itu bukan masalah besar, seseorang tentu akan membereskan kekacauan ini. Jadi, mereka sangat arogan. Melancarkan serangan gabungan. Langsung mendekati Qin Chen. Sepertinya kau juga ingin berkelahi. Qin Chen merasakan niat membunuh di mata mereka. Tatapannya dingin. Dan ia mengayunkan palu besarnya. Menghantam mereka. Konyol. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Mereka mencibir. Tatapan mereka penuh ejekan. Anak laki-laki di depan mereka memang punya kekuatan. Tapi ia naif. Ia pikir ia bisa melawan mereka. Sungguh konyol. Alih-alih melarikan diri saat ini, ia justru melawan. Tak diragukan lagi sedang mencari mati. Mereka bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi niat membunuh. Bertekad untuk memberi Qin Chen pelajaran. Setidaknya 100 tahun hukuman sebelum orang-orang di kamp ini tahu bahwa mereka tak boleh diremehkan. Gabung, teriak mereka. Tangan mereka membentuk segel tangan. Dengan raungan, kekuatan gabungan mereka langsung berubah menjadi rune yang menyilaukan. Rune ini, yang besar dan beratnya bagai gunung suci, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menghantam Qin Chen. Mereka membual bahwa Qin Chen akan terluka parah jika tidak terbunuh oleh pukulan ini. Buka, mata Qin Chen berkilat pelangi ilahi. Tatapannya dingin. Ia mengayunkan palunya dan menghantamnya dengan keras. Palu yang mengerikan dan rune yang menusuk itu bertabrakan dengan dentuman keras. Raungan yang menggelegar dan mengguncang bumi bergema, hampir meledakkan tenda-tenda di dekatnya. Jika bukan karena formasi mengerikan yang menjaga seluruh perkemahan, satu pukulan ini akan menghancurkan dunia menjadi ketiadaan. Bab 3844 dari mana datangnya orang mesum itu? Suara dentang bergema di kehampaan, bergemuruh dan berdebar. Qin Chen mengerahkan kekuatan fisiknya dan menyerang dengan satu palu. Di tengah semua orang yang menyaksikan dengan kaget, rune yang menyilaukan itu retak. Sebuah retakan muncul. Kemudian, dengan embusan, rune itu hancur berkeping-keping, mengirimkan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah, menghamburkan perkemahan di sekitarnya dalam kekacauan dan kehancuran.
Semua kultivator di sekitarnya menatap pemandangan itu dalam keheningan yang tertegun. Seolah membatu. Mata mereka terbelalak. Kekuatan gabungan beberapa venerabel agung belum berhasil mengalahkan bocah itu. Para venerabel bahkan lebih ngeri. Serangan gabungan mereka luar biasa dahsyat. Cukup untuk membuat venerabel manusia yang paling terampil sekalipun bertahan dalam pertarungan. Namun sekarang, mereka hancur berkeping-keping. Kalian memimpin. Sebelumnya, sekarang giliranku, teriak Qin Chen dingin. Mengangkat palu perangnya dan menyerbu ke depan. Wujudnya seperti aliran cahaya. Secepat kilat. Tidak bagus. Wajah beberapa venerabel jatuh. Siap. Menyerang lagi. Tapi Qin Chen tidak memberi mereka kesempatan. Dia langsung menghancurkan mereka. Untuk sesaat. Tentang itu. Semua anggota kam kultivator independen di dekatnya tercengang. Mulut mereka menganga. Mata mereka melotot karena marah. Tidak dapat berbicara. Ini adalah bawahan Raja Iblis Banteng Emas, sebuah organisasi terkenal di dalam kam. Mereka adalah para ahli teratas di bawah level komandan, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Selama bertahun-tahun, tidak semua orang menolak panggilan mereka, tetapi hasilnya selalu membawa bencana, dengan kekalahan langsung. Akibatnya, hanya sedikit yang berani melawan. Mereka mengikuti siapapun yang mereka pilih. Jadi mengapa mencari kematian? Kalau tidak, mereka hanya akan berasumsi bahwa mereka santai dan mudah diganggu. Meminta mereka untuk membantu dan mematuhi panggilan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah memulai pertarungan sampai mati. Tapi sekarang, orang ini, entah dari mana, mengejar kelompok itu di sekitar kam seperti orang biadab, menghunus palu godam. Adegan itu benar-benar mengejutkan. Dari mana orang mesum ini berasal? Ini adalah konsensus di antara semua orang. Mungkinkah dia seorang jenius papan atas dari ras tertentu? Namun, sebagian besar jenius ini memiliki koneksi dan pengaruh. Jadi bagaimana mungkin mereka berada di antara para kultivator independen mereka sendiri? Meskipun mereka tidak yakin akan asal-usul Qin Chen yang sebenarnya, kekuatan yang ditunjukkannya saat itu mengejutkan mereka. Yang lebih mengkhawatirkan daripada kekuatannya adalah tindakannya. Qin Chen menyerang berulang kali, mengejar Pantian dan yang lainnya dengan gayanya yang ganas, membuat semua orang panik. Aku khawatir ini akan mengakibatkan kematian. Itu salah satu anak buah Lord Golden Bull Demon. Jika mereka terbunuh di sini, langit akan runtuh. Banyak orang ketakutan. Awalnya mereka ada di sana untuk menyaksikan kegembiraan itu. Tetapi sekarang mereka tidak tahan lagi. Metode Qin Chen terlalu kejam, meninggalkan orang-orang ini dengan kepala hancur dan darah. Akhirnya, setelah berhasil menaklukkan mereka semua, Qin Chen membanting palunya yang berlumuran darah ke tanah dengan bunyi dentang, sambil berkata dengan dingin, "Enyahlah. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi." Setelah itu, Qin Chen berbalik dan kembali ke guanya. Para venerabel terbaring di tanah, tampak sangat menyedihkan. "Nak, aku ingin kalian mati." Rasa malu yang tak terkira melonjak dari hati mereka. Dengan raungan, mereka tiba-tiba berdiri. Meraung lagi. Bum bum bum. Mereka semua menerjang ke depan. Melepaskan pukulan-pukulan mereka yang paling mengerikan ke arah Qin Chen. Tiba-tiba, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Berubah menjadi gumpalan bayangan hitam samar yang menyapu ke arah Qin Chen. Benturan tinju mengguncang bumi dan kehampaan. Ini adalah serangan dahsyat mereka. Menghantam punggung Qin Chen dengan sekuat tenaga. Mereka percaya kekalahan mereka sebelumnya hanyalah kecerobohan sesaat. Kali ini, mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka. Menuntut hutang berdarah Qin Chen dibayar. Qin Chen berbalik. Matanya sedingin es. Pelangi ilahi memancar darinya. Sepertinya kalian belum belajar dari kesalahan kalian. Sambil menggelengkan kepala sedikit, Qin Chen mengangkat tangan kanannya dan melancarkan pukulan dahsyat. Dengan satu pukulan ini, energi surgawi yang tak terhitung jumlahnya terpancar ke langit dan bumi di sekitarnya, mengembun menjadi tinju Qin Chen. Meskipun serangan para bangsawan ini bersifat preemptif dan sangat cepat, di bawah pukulan Qin Chen, mereka seperti bayi yang berhadapan dengan orang dewasa. Bang! Tinju Qin Chen menghantam pusat serangan mereka. Kekuatan dahsyatnya menghancurkan bayangan tinju mereka. Kemudian,
Kekuatan tinjunya yang mengerikan melesat di udara, menghantam dada mereka dengan keras. Terdengar suara berderak saat dada mereka terpelintir, dan mereka semua memuntahkan darah. Mereka terlempar dengan keras, mendarat dengan keras di kejauhan. Lekukan yang dalam muncul di dada mereka, bekas pukulan yang jelas. Perbedaannya terlalu besar. Satu pukulan, beberapa orang terlempar ke belakang, terluka parah. Ketakutan memenuhi mata mereka. Keluar, tinggalkan tempat ini segera, atau aku tidak akan memberimu pelajaran. Qin Chen, tanpa melirik sedikit pun, berbalik dan kembali ke guanya. Ayo pergi. Mata para venerable berkilat ketakutan. Tak lagi memiliki keberanian untuk terus melawan Qin Chen. Saling mendukung. Mereka pergi satu demi satu. Melihat kepergian mereka, banyak orang di sekitar mereka menatap ngeri ke arah Qin Chen saat ia kembali ke guanya. Terkejut. Mereka merasa Qin Chen terlalu naif untuk berani tinggal. Setelah menyinggung bawahan Lord Golden Bull Demon, tinggal di sini sama saja dengan mencari kematian. Anak muda, kenapa kau tidak lari? Kau baru saja melukai bawahan Lord Golden Bull Demon. Jika kau tetap di sini, Lord Golden Bull Demon akan mengejarmu. Prajurit tua itu muncul kembali dan memperingatkan di luar gua Qin Chen. Setelah itu, ia pergi. Dan dalam sekejap mata, ia menghilang dimanapun. Qin Chen menggelengkan kepalanya, mengabaikan peringatan pria itu, bersiap untuk melepaskan cahaya milenium dan melanjutkan indranya. Tiba-tiba, alis Qin Chen berkerut. Dengan sekejap, ia menghilang dari gua. Saat berikutnya, sebuah benturan yang mengerikan terjadi, menghancurkan gua itu hingga berkeping-keping. Bab 3845 Pedang Kinaga. Itu iblis banteng emas. Seru semua orang. Qin Chen mendongak dan melihat seekor banteng raksasa. Tubuhnya berkilauan bulu keemasan. Aura mengerikan membara di sekujur tubuhnya. Sepasang tanduk memahkotai kepalanya, menjulang tinggi di atas tenda. Tatapannya dingin dan sedingin es. Banteng ini berkobar dengan api keemasan. Bulunya berkilau keemasan. Dao yang mengerikan mengalir di sekujur tubuhnya, seolah terbuat dari emas, memancarkan aura yang mengerikan. Seorang yang mulia manusia tingkat puncak. Dan ini bukan yang mulia manusia tingkat puncak biasa. Tatapan Qin Chen tertuju padanya. Kekuatan yang melonjak melilit tubuh anggota klan banteng yang kuat ini, bagaikan lautan luas. Bagi Qin Chen, ia terasa lebih menakutkan daripada yang mulia Juesan dari Gunung Dewa Dayu. Namun, fakta bahwa pihak lain telah langsung menghancurkan gua kediamannya sendiri menyebabkan tatapan Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Nak, apa kau yang baru saja melukai anak buahku? Berani sekali kau. Berlututlah dan mohon ampun. Aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, di kehampaan. Mata iblis banteng emas dingin dan penuh kejutan. Jelas terkejut karena Qin Chen berhasil menghindari serangannya dan meninggalkan gua begitu saja. Suaranya bergemuruh seperti guntur, menggema di langit dan bumi, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Di samping iblis banteng emas, orang-orang yang sebelumnya telah diberi pelajaran oleh Qin Chen berada dalam kondisi yang sangat tertekan, memelototinya dengan marah. Wajah mereka gelisah. Mereka tahu bahwa begitu iblis banteng emas menyerang, apapun asal-usul anak laki-laki itu, ia akan musnah. Menghancurkan guaku. Mata Qin Chen sedingin es. Seharusnya kau yang berlutut dan memohon ampun. Kau mencari kematian. Iblis banteng emas meraung marah. Dengan suara dentuman, kukunya menghentak, seperti lautan luas, menekan Qin Chen. Di atas kukunya, cahaya keemasan bersinar menembus langit. Kekuatan tapak kuku itu seakan menghancurkan dunia. Kekuatannya sungguh mencengangkan. Boom! Tekanan mengerikan turun, langsung menyelimuti Qin Chen. Benang-benang emas padat yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, menekan dunia di sekitarnya. Kaulah yang mencari kematian. Mata Qin Chen sedingin es, dan energi naga di dalam dirinya tiba-tiba aktif. Dengan dentang, sisik naga muncul dari tubuh Qin Chen, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya seperti baju besi, menyelimutinya sepenuhnya. Boom! Energi naga di dalam tubuh Qin Chen langsung menyala. Raungan naga yang mengerikan menggema di seluruh dunia. Dengan dentang, tangan kanan Qin Chen berubah menjadi cakar tajam. Permukaannya langsung memancarkan cahaya sedingin es.
Cakar tajam itu menyebabkan ruang di sekitarnya terkoyak secara alami. Pada saat ini, aura Qin Chen melonjak, menyebabkan ruang di sekitarnya terpelintir dan terkoyak, dengan kekuatan yang tak kalah dahsyat dari iblis banteng emas. Boom! Detik berikutnya, kuku kuda itu bertabrakan dengan cakar Qin Chen. Raungan memekakan telinga menggema. Tak seorang pun bisa fokus pada benturan itu. Mundur ketakutan. Mata mereka dipenuhi kengerian. Cakar Qin Chen, yang luar biasa kuat, masing-masing mencapai langit, merobek benang emas yang dibentuk oleh iblis banteng emas, lalu meledak dalam satu tebasan. Ki Naga, apakah kau dari ras sub naga? Seru iblis banteng emas kaget. Sebelumnya, aura Qin Chen tampak lemah, tidak terlalu tangguh baginya. Namun kini, dengan melepaskan aura garis keturunan aslinya, ia berubah menjadi seekor naga, langsung melepaskan aura yang tangguh. Naga memiliki tempat khusus di antara semua ras. Meskipun ia hanyalah seorang subnaga, klan subnaga adalah salah satu ras iblis paling elit. Semua orang menatap Qin Chen dengan kaget. Jadi, pria ini adalah seorang subnaga. Klan subnaga bukanlah satu ras, melainkan sebuah kelompok. Siapapun yang memiliki darah naga dapat dianggap sebagai subnaga. Klan ini adalah klan yang sangat tangguh di antara para iblis. Dan bahkan beberapa yang terkuat pun lahir dari garis keturunan ini. Bunuh. Qin Chen mengabaikannya dan tiba-tiba menyerbu. Menyerang iblis banteng emas dengan agresif. Di kamp kultivator independen ini, bersikap rendah hati adalah suatu keharusan. Jika kau melakukannya, kau akan ditindas. Satu-satunya cara untuk mengalahkan musuh adalah dengan mengalahkan mereka. Raung. Qin Chen meraung. Sisik naganya bersinar terang. Dengan suara menderu, ia mengulurkan tangan kanannya, memperlihatkan 5 cakar naga, masing-masing seperti pedang tajam. Bila-bila energi pedang melayang di hadapan Qin Chen. Aliran energi pedang yang pekat menyembur dari cakar Qin Chen. 99 pedang berputar-putar di sekelilingnya. Masing-masing pedang dipenuhi jejak hukum yang dahsyat. Dan saat energi naga Qin Chen yang luar biasa meresapinya, suara dengungan bergema. Setiap energi pedang mencapai puncak kekuatannya, berubah menjadi pedang tajam yang menembus langit, menghantam banteng emas. Kekuatan magis macam apa ini? Seru iblis banteng emas kaget. Kekuatannya mengerikan. Tapi kau tak bisa menyakitiku. Kau sedang mencari kematian. Iblis banteng emas meraung, berubah menjadi dewa banteng emas raksasa. Dua tanduknya yang tajam menjulang ke langit, memancarkan pelangi ilahi keemasan. Seolah-olah ia memikul 2 gunung di pundaknya saat menerjang Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, mengaktifkan pedang-pedang ilahinya yang tak terhitung jumlahnya. Pedang-pedang menjulang yang tak terhitung jumlahnya menebas, dentang-dentang-dentang, dengan ganas menebas iblis banteng emas. Seketika, prinsip dan pola dao emas dari dao agung di tubuh iblis banteng bergetar hebat dan bergidik liar. Qin Chen mengerutkan kening. Kekuatan pedang sucinya sendiri tidak mampu menembus pertahanan makhluk itu. Kekuatan bertarung iblis banteng emas sungguh luar biasa. Hahaha. Nak, kau tidak bisa menyakitiku. Raung iblis banteng emas. Sinar cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, berubah menjadi lubang yang kacau sebelum menyatu dan menyatu menjadi tanduknya, menusuk ke arah Qin Chen. Benarkah? Qin Chen melambaikan tangannya dengan ganas. 99 pedang tajam langsung meletus, memancarkan aura kuno yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, seekor naga raksasa yang memancarkan aura mendominasi tanpa henti muncul di udara. 99 pedang tajam ini seperti 99 tulang, terhubung satu persatu membentuk tulang punggung. Naga, banteng emas menggertakkan giginya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Ia mengira seseorang berani menentang otoritasnya dan karena itu menyerang Qin Chen. Tetapi ia tidak menyangka kekuatan Qin Chen begitu mencengangkan. Bahkan setelah auranya menyala, kekuatannya tak kalah, bahkan mungkin melampauinya. Dan, kekuatan magis yang dilepaskannya bahkan lebih mengerikan. Iblis banteng emas menggertakkan giginya dan meraung. Sialan kau. Bahkan jika kau dari klan subnaga, apa gunanya? Aku telah menjelajahi tempat ini selama bertahun-tahun. Dan sebagai iblis banteng, bagaimana mungkin aku takut padamu? Mati. Iblis banteng emas menerjang Qin Chen. Kekosongan di dalam diri mereka langsung mengeras.
Di awal pertempuran, kedua belah pihak secara bersamaan mengaktifkan blokade kekosongan mereka. Naga pedang mengaum ke langit. Tubuh Qin Chen gemetar. Dan ia menghindar dalam sekejap. Menatap naga raksasa berbentuk pedang dari kejauhan. Bab 3846 Puncak Raksasa Master Bumi. Raung. Naga itu meraung tanpa suara. Amarahnya semakin kuat. Hampir bersamaan, iblis banteng emas yang menyerbu meraung, melepaskan rahasia bawaannya. Gelombang kejut emas yang mengerikan menyapu, menyerang langsung ke pikiran Qin Chen. Aku bahkan tidak takut dengan serangan jiwa seorang Earth Venerable. Jadi bagaimana mungkin aku takut padamu? Tatapan Qin Chen dingin saat ia dengan paksa menahan serangan rahasia bawaan iblis banteng emas. Meskipun iblis banteng emas tangguh, ia hanyalah puncak manusia mulia. Jauh lebih rendah daripada Earth Venerable yang berpakaian hitam. Qin Chen menahan pukulan itu tanpa goresan. Menyaksikan bentrokan pertama antara naga dan iblis banteng emas di atas dengan acuh tak acuh. Energi pedang yang dikendalikannya berubah menjadi hantu naga raksasa, menyerang. Boom! Sebuah cahaya menyilaukan bersinar. Naga berbentuk pedang itu tetap tak bergerak. Tetapi saat bergerak, ia berubah menjadi sinar pedang yang menyilaukan, merobek kehampaan dan turun langsung ke arah iblis banteng emas. Raung! Iblis banteng emas meraung, mengaktifkan tanduk emasnya. Bang! Daya tembus yang tak tertandingi langsung membuat pikiran iblis banteng emas terguncang. Cahaya keemasan di tanduk emasnya meredup. Lalu ekor naga itu mencambuk dadanya dengan ganas. Bang! Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Tertusuk aliran energi pedang. Di saat yang sama, cahaya keemasan samar bersinar dari tubuhnya, memperlihatkan baju zirahnya yang berharga. Tidak. Mustahil. Iblis banteng emas menatap Qin Chen dengan kaget dan marah, yang berdiri dengan tenang dan angkuh di kehampaan tak jauh darinya. Satu pukulan saja telah melukainya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Banyak kultivator independen di sekitarnya tercengang. Apa yang mereka saksikan? Iblis banteng emas telah terluka. Dia adalah salah satu master terkuat di kelompok kultivator independen ini, kecuali pemimpinnya. Kekuatannya tak tertandingi. Namun dia telah dikalahkan. Di sini, dalam perang-perang sebelumnya, pasukan iblis banteng emas telah memimpin lebih dari 1 juta kultivator independen dan mencapai prestasi yang luar biasa. Kenyataannya, klan iblis banteng, tempat iblis banteng emas berasal, memegang posisi yang sangat tinggi di peringkat klan segudang. Ia datang ke sini hanya untuk meningkatkan reputasi dan menimba pengalaman. Tetapi ia tidak menyangka akan bertemu lawan yang tangguh. Qin Chen merasakan sedikit melemahnya aura iblis banteng emas. Tetapi diam-diam mengangguk, seperti dugaanku. Dalam hal kultivasi, iblis banteng emas, yang berada di puncak yang mulia manusia, jauh melampauinya. Terlebih lagi, lawannya berasal dari ras alien prasejarah, yang memiliki aura luar biasa. Tanpa kemampuan untuk melepaskan zirah ilahi langit cerah dan mengaktifkan berbagai kekuatan magis khusus, Qin Chen mungkin tidak akan dapat membunuhnya dengan mudah. Namun, bahkan tanpa kekuatan magis tersebut, Qin Chen, yang telah berubah menjadi tubuh naga oleh kekuatan genetik mengerikan dari monumen pemusnahan kristal, masih mampu menimbulkan kerusakan. Hal ini terutama terjadi setelah Qin Chen berintegrasi ke dalam tubuh pedang 6 jalan samsara dan melepaskan niat pedangnya yang tak terbatas. Niat pedang dari surga berpadu dengan energi naga di dalam tubuh Qin Chen, memastikan bahwa kekuatan Qin Chen sebagian besar tetap tidak berubah setelah transformasinya menjadi wujud naga. Ditambah dengan tekad Qin Chen yang mengerikan, barulah Qin Chen mampu melukai lawannya dengan satu pukulan. Dalam kehampaan, Qin Chen memelototinya dengan dingin. Iblis banteng emas, berlututlah dan mohon ampun, dan kau akan hidup. Kata-kata yang sama, kali ini ditujukan pada target yang berbeda, mengejutkan yang lain. Dia meminta iblis banteng emas untuk berlutut. Apakah dia gila? Rumor mengatakan bahwa iblis banteng emas memiliki koneksi yang mendalam di dalam kam kultivator lepas. Dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan pengalaman. Klan iblis banteng, yang khawatir akan keselamatannya, tentu saja membuat kau mencari kematian. Raung iblis banteng emas bernapas berat melalui hidungnya.
Boom! Ia menyerang Qin Chen. Qin Chen berdiri diam. Boom! Naga-naga raksasa yang berubah dari cahaya pedang itu terus-menerus mengejar. Ekor mereka saling beradu. Terus-menerus menguras aura iblis banteng emas. Kemudian, Qin Chen melompat ke depan. Tiba-tiba berdiri di punggung iblis banteng emas. Mencengkeram tanduknya dengan kedua tangan dan memaksanya berlutut. Ah! Iblis banteng emas meraung kaget dan marah. Cukup, berhenti. Pada saat ini, sebuah suara dingin bergema. Suara menggelegar menggema. Di langit yang jauh, sesosok tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi yang menjulang tinggi. Kemunculan sosok ini menyebabkan kekosongan antara langit dan bumi bergetar hebat. Dan dunia di sekitarnya bergemuruh, seolah tak mampu menahan tekanan. Dewa Bumi Ju Feng. Melihat sosok ini, semua kultivator pengembara yang hadir membungkuk hormat. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang ini tak lain adalah salah satu raksasa dari kubu kultivator pengembara. Seorang Dewa Bumi yang kuat. Dewa Bumi Ju Feng. Akhirnya muncul. Qin Chen menatap Ju Feng Earth Lord. Matanya berbinar-binar. Ju Feng Earth Venerable ini adalah orang di balik iblis banteng emas. Seperti yang diduga, ia telah mengawasi tempat ini. Jadi, Senior Ju Feng Earth Venerable, aku heran kenapa kau menyuruhku berhenti. Iblis banteng emas ini, seorang master dari kamp kultivator independen, sedang menindas para rekrutan baru. Aku tak tahan. Jadi aku di sini untuk memberinya pelajaran. Maafkan aku, Ju Feng Earth Venerable. Qin Chen membungkuk dan berkata, karena kau, Ju Feng Earth Venerable, telah berbicara, aku akan memberimu bantuan. Enyahlah. Qin Chen melayangkan tendangan keras ke iblis banteng emas, membuatnya terlempar. Ia mendarat dengan keras di kamp, mengerang kesakitan. Kau, mata Ju Feng Earth Venerable membeku. Qin Chen berpura-pura memberinya muka, tetapi sebenarnya, ia mengintimidasinya. Anak ini benar-benar berani. Namun, sebagai pemimpin para Earth Venerable, ia tentu saja tidak bisa menyerang Qin Chen di depan umum. Segudang harta karun ilahi akan segera terungkap di medan perang 10.000 ras. Para pejuang tangguh telah berbondong-bondong ke medan perang ini akhir-akhir ini. Kamp para kultivator independen dilarang melakukan tindakan permusuhan apapun. Pelanggar akan dikenakan pengadilan militer. Kalian semua, mundur. Puncak Agung Bumi yang mulia melirik dingin ke arah semua orang yang hadir. Dengan sekejap, ia menghilang. Ayo pergi. Iblis banteng emas juga melarikan diri dengan malu. Tatapannya penuh amarah ke arah Qin Chen, memimpin para pengikutnya. Para master lain dari kamp kultivator independen juga menyaksikan Qin Chen dengan ketakutan. Mundur satu demi satu. Semua orang tahu bahwa orang ini telah memancing amarah puncak agung bumi yang mulia. Sepertinya aku tidak akan bisa tinggal di kamp kultivator independen ini lebih lama lagi. Qin Chen melirik ke kedalaman kamp kultivator independen. Matanya berkilat. Tapi aura yang kutunjukkan sebelumnya seharusnya menghilangkan kecurigaan mereka, kan? Pada saat itu, di sebuah tenda besar jauh di dalam kamp kultivator independen, beberapa aura mengerikan duduk bersila di atas kursi panjang. Orang-orang ini memancarkan aura surgawi. Pakar klan Pangu yang sebelumnya bertarung melawan penguasa bumi berjubah hitam juga hadir. Semuanya adalah penguasa bumi terkemuka dari faksi kultivator bebas. Semuanya. Bagaimana menurut kalian? Tanya seorang lelaki tua. Aura samar mengalir di sekujur tubuhnya. Anak itu dari klan naga dan kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan pria Kerkiala yang sebelumnya, kata pakar klan Pangu dengan serius. Saya sudah bertanya tentang pakar Kerkiala itu. Ada seorang pria Kerkiala di pasar gelap terdekat. Kemungkinan besar dialah orangnya. Bab 3847 Kewaspadaan Qin Chen. Petik 2. Mengapa seseorang dari pasar gelap datang ke kamp kultivator independen kita? Seorang Earth Venerable bertanya dengan serius. Suaranya menggelegar. Diselimuti lapisan kabut. Sosoknya menjulang. Napasnya seolah membakar kehampaan langit dan bumi. Siapa tahu, Kerkiala adalah ras netral. Tetapi kamp kultivator independen kita bukanlah tempat yang bisa ia datangi dan pergi sesuka hatinya. Dengus Earth Venerable lainnya, banyak bicara. Tapi apakah anak sub naga itu yang dicari oleh Earth Venerable Kerkiala? Mungkin tidak, sub naga ini tidak terluka parah. Dan meskipun tangguh, ia bukan tandingan para master Kerkiala.
Jika para Master Kerkiala memburunya, ia pasti tidak akan begitu aman. Kata ahli Pangu itu dengan serius. Para Earth Venerable ini semuanya adalah pemimpin di Kam Kultivator Independen. Meskipun para pemimpin Kam Kultivator Independen tidak mengambil tindakan apapun ketika Earth Venerable berpakaian hitam mengejar Qin Chen, bukan berarti mereka sama sekali tidak peduli. Seseorang yang bisa membuat seorang Earth Venerable selevel mereka mengejar mereka dengan begitu ganas, dan menjadi begitu murka, pasti punya rahasia. Bukan dia, tapi orang lain. Mata Jufeng Earth Venerable dingin. Kami diam-diam telah mendorong iblis banteng emas dan yang lainnya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh di dalam Kam Kultivator lepas ini, terutama menguji para pendatang baru yang baru saja tiba. Tetapi sejauh ini, kami belum menemukan apapun. Petik 2. Mungkinkah orang yang diburu oleh Earth Venerable berpakaian hitam itu belum memasuki Kam Kultivator lepas kita? Seorang komandan bertanya-tanya. Mungkin saja. Sayang sekali slip giok pendaftaran itu dihancurkan oleh orang Kerkiala itu. Kalau tidak, tidak akan ada banyak masalah. Suara-suara bergema tanpa henti di dalam tenda. Lupakan saja. Pembukaan Myriad Divine Treasures akan segera tiba. Kita akan segera berangkat. Jadi sebaiknya amankan tempat ini. Ini hanya insiden kecil. Dalam keadaan normal, kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidiki. Tapi kita tidak perlu membuang waktu di sini sekarang. Kata ahli Pangu itu dengan tenang. Dengan suara ledakan, sosoknya langsung menghilang. Sesaat kemudian, auranya pun menghilang. Brengsek. Tatapan Jufeng Dizun dipenuhi dengan dinginnya es. Para komandan lain mungkin memilih untuk tidak menyelidiki. Tetapi iblis banteng emas yang didukungnya telah dipermalukan oleh anak sub naga itu sehingga ia langsung menyerah. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar bagi garis keturunannya. Dari mana ahli sub naga ini berasal? Jufeng Dizun sangat marah. Ia memiliki hubungan dekat dengan klan iblis banteng. Itulah sebabnya ia mendukung iblis banteng emas. Di dalam Kam Kultivator lepas ini, semua Dizun dikendalikan oleh aliansi manusia. Berasal dari berbagai ras. Mereka bertugas sebagai komandan di Kam Kultivator lepas. Pertama untuk membangun koneksi bagi klan mereka sendiri dan kedua untuk mendapatkan pahala. Meskipun para pembuat onar di kubu kultivator bebas ini, seperti iblis banteng emas, mungkin tampak bangkit sendiri. Mereka sebenarnya didukung oleh seseorang di balik layar. Hampir setiap komandan mendukung individu yang kuat, didorong oleh keuntungan. Untuk menyelidiki orang yang diburu suku Kerkala, komandan lain di bawah komandonya tidak menemui masalah. Tetapi iblis banteng emas yang ia dukung justru dipukuli. Hal ini tidak hanya memengaruhi prestisenya di kubu kultivator bebas, tetapi jika orang-orang dari suku iblis banteng mengetahuinya, itu akan menjadi tamparan keras baginya. Titik. Tatapan dingin yang menusuk terpancar di mata penguasa bumi Jufeng. Di perkemahan penggarap lepas, lihat. Itu anak sub naga yang sebelumnya mengalahkan iblis banteng emas. Sepertinya kita akan mendapatkan tambahan kejam lagi di perkemahan kita. Untuk bisa mempermalukan iblis banteng emas seperti ini, orang ini pasti sangat kuat. Namun, aku belum pernah mendengar tentang latar belakangnya. Dia berani memperlakukan iblis banteng emas dengan begitu kejam. Apa dia tidak takut menyinggung komandan perkemahan? Ku dengar setiap pembuat onar di perkemahan kultivator tunggal ini sebenarnya memiliki komandan yang mendukungnya. Qin Chen berjalan melewati perkemahan kultivator tunggal. Para kultivator tunggal di sekitarnya ramai berdiskusi. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Dan mereka mundur. Di medan perang semua ras, yang kuat dihormati. Seorang ahli subnaga yang bisa mengalahkan iblis banteng emas adalah seseorang yang tak seorang pun berani memprovokasi. Biasanya, banyak orang tidak hanya akan menghindari memprovokasi master seperti itu, tetapi bahkan akan mendekati dan berteman dengannya. Siapa yang tidak ingin berteman dengan yang kuat? Namun, tindakan Qin Chen sebelumnya terhadap iblis banteng emas telah membuat banyak orang menjauh. Jika mereka berteman dengan Qin Chen, itu sama saja dengan menentang iblis banteng emas secara terbuka. Jika kabar itu sampai ke iblis banteng emas, bagaimana mungkin mereka tetap tinggal di Kam Kultivator Independen? Iblis banteng emas, bagaimanapun juga, adalah tiran lokal dari Kam Kultivator Independen, yang telah menetap di sini selama bertahun-tahun. Jadi, Jufeng Dizun itu pastilah pemimpin di balik iblis banteng emas.
Qin Chen mendengarkan diskusi di sekitarnya. Wajahnya tanpa ekspresi. Tetapi ia mendesah dalam hati. Awalnya, ia berencana untuk tinggal di kamp kultivator independen untuk sementara waktu. Lalu mengikuti mereka ke gudang ilahi segudang. Lagi pula, pasti ada para ahli di dalam kamp kultivator independen yang ditakdirkan untuk gudang ilahi segudang. Lebih lanjut, Qin Chen telah menerima kabar bahwa, selain token prakualifikasi yang dapat diperoleh oleh aliansi dan faksi besar, ada cara lain untuk masuk ke gudang ilahi segudang setelah dibuka. Ini berarti banyak ahli dari berbagai faksi akan berbondong-bondong ke gudang tersebut. Namun kini, ia khawatir tak bisa lagi tinggal di kamp kultivator independen. Qin Chen jelas merasakan amarah dan ketidakpuasan yang mendalam di mata penguasa bumi Jufeng. Bagaimana mungkin ini kebetulan? Aku baru saja bergabung dengan kamp kultivator independen ini. Dan iblis banteng emas itu sudah merekrutku. Setahuku, dia juga merekrut para ahli dari beberapa wilayah lain. Dan kali ini, semuanya adalah pendatang baru yang baru saja bergabung dengan kamp kultivator independen. Qin Chen sangat waspada. Kelangsungan hidupnya bukan hanya karena kekuatannya. Ia juga lebih waspada daripada kebanyakan orang. Ahli klan Pangu itu memaksa penguasa bumi berpakaian hitam untuk mundur. Banyak pemimpin kamp kultivator independen tampak tidak peduli. Tetapi sekarang tampaknya mereka sudah bergerak. Untungnya, aku belum menunjukkan diri. Aku baru saja memperlihatkan aura subnagaku. Kekuatan naga itu tak boleh dilepaskan. Qin Chen merenung. Tatapannya dingin. Kekuatan naga milik klan naga sejati. Meskipun klan naga sejati adalah ras teratas di alam semesta. Seperti klan Kerkala, mereka dianggap sebagai ras netral. Wajar saja jika seorang ahli subnaga dari klan iblis bergabung dengan kamp kultivator independen. Tetapi naga sejati dari ras netral yang bergabung dengan kamp kultivator independen akan langsung menarik perhatian dan dianggap bermasalah. Ayo cari gua lain. Qin Chen berpura-pura tenang dan berjalan lebih dalam ke kamp kultivator independen.